Astaga, 100 juta, tenor 3 tahun. Kamu benar-benar tega, Mas. Kamu gadaikan hidup kita demi mereka. Oh, Bu, jangan nangis lagi. Tidurlah yang nyenyak, Mas, karena besok pagi duniamu tidak akan pernah sama lagi. Wow, jam berapa sekarang, Hana? Tumben belum ada kopi. Aris, Hana, lihat ini. Ibu sudah pilihkan gedung paling megah buat Amel, Hotel Bintang 5, biar keluarga kita tidak diremehkan sama besan. 100 juta hanya untuk gedung, Bu. Ini tidak salah lihat kan? Maaf, Bu, tapi keuangan kita baru aja napas setelah cicilan rumah lunas bulan lalu. Kok kamu yang sewot, Hana? Aris ini anak sulung ibu. Dia udah sukses, gajinya besar, sudah kewajiban dia membahagiakan adiknya. Kamu jangan jadi istri yang kikir ya. Mas Haris, ayolah, ini kan cuma sekali seumur hidup. Masa Mas tega lihat Amel nikah di KUA doang? Mau ditaruh di mana muka Amel depan teman-teman? Ibu, lihat ini, listrik, air, cicilan motor, mobil, semuanya masih harus dibayar. Aku dan Mas Haris nggak punya uang simpenan sebanyak itu, kalau hanya untuk pesta 1 malam. Alasan aja kamu. Kamu emang sengaja kan mau memutus tali persaudaraan mereka? Aris, kamu dengar sendiri kan, istri kamu ini tidak mau melihat adikmu bahagia. Kamu itu laki-laki, jangan mau disetir. Bu, tolong, Hana tidak bermaksud begitu. Tapi angka 100 juta itu emang bukan jumlah yang kecil bagi kami sekarang. Ingat Aris, siapa yang kasih kamu makan sampai kamu bisa jadi orang begini? Ibu. Sekarang ibu cuma minta tolong satu hal untuk adik kamu. Kamu malah perhitungan. Ya udah, kalau tidak mau bantu, biar Amel batalkan aja pernikahannya, biar semua orang tahu kalau Mas Haris tidak sayang sama adiknya sendiri. Pikirkan baik-baik Aris, jangan sampai ibu mati menanggung malu karena kamu lebih sayang uang daripada harga diri keluarga. Aku udah gak kuat, anak. Ibu terus-terusan ngancem soal uang pesta pernikahan. Katanya dia lebih baik mati kalau Amel sampai dihina keluarga calon suaminya karena pestanya nggak bisa mewah. Jadi kamu lebih takut ancaman ibu daripada hidup kita sendiri. Kamu nggak ngerti posisi aku. Aku ini anak sulung. Dari kecil aku dididik untuk tanggung jawab sama mereka. Kalau aku nolak, seumur hidup ibu akan menganggap aku anak durhaka. Tanggung jawab itu ada batasnya. Kita baru aja melunasi cicilan rumah. Kita butuh napas, Mas. Tadi sore ibu bilang ada jalan keluarnya. Dia minta aku ambil pinjaman di bank, cuma atas namaku aja, nggak perlu pakai jaminan rumah. Kamu gila, pinjaman bank buat pesta pernikahan orang lain. Bunganya mau kamu bayar pakai apa? Pakai daun. Kita ini bukan mesin ATM mereka, Mas. Cuma 100 juta, nak. Kalau cicilannya 3 tahun, per bulannya nggak akan terasa kalau aku lembur terus di kantor. Aku nggak mau denger ibu menangis setiap malam seperti tadi. 100 juta itu besar. Kamu mau mengorbankan kesejahteraan istri demi gengsi ibu. Kalau kamu sampai berani pinjam uang di bank, jangan harap aku bakal tinggal diam melihat kamu menghancurkan keluarga kita sendiri. Tolong jangan buat suasana makin keruh, nak. Aku cuma mau masalah ini selesai dan ibu berhenti menerorku. Masalah ini nggak akan selesai dengan utang, Mas. Ini justru awal dari kehancuran kita. Silahkan pilih harga diri ibumu yang haus pujian atau masa depan kita. Tenang aja Mel, ibu sudah kunci mulut Aris tadi malam.
Dia tidak akan berani menolak kalau ibu sudah bicara soal bakti anak kepada orang tua. Bener ya Bu, soalnya Amel udah terlanjur bilang ke teman-teman kalau desainer yang pegang baju Amel itu yang biasa dipakai artis. Jangan sampai malu-maluin kalau ternyata Mas Aris pelit. Harus mewah lah sayang. Teman-temanku di tempat dinas sana orang-orang proyek bakal datang semua. Mereka itu orang terpandang. Kalau pestanya biasa aja bisa jatuh martabatku di depan mereka. Dengar itu, calon suamimu ini punya relasi tinggi. Aris itu harusnya bangga punya adik ipar seperti Riko ini. 100 juta itu kecil bagi Aris. Dia kan manajer. Masa bantu adik sendiri aja harus perhitungan? Tapi si Hana itu Bu, mukanya ketus banget. Dia pasti menghasut Mas Aris biar nggak kasih kita uang. Amel benci banget lihat gaya sepengatur dia itu. Hahaha, alah, Hana itu cuma menantu. Dia tidak punya hak. Selama Aris masih anak ibu, dia harus patuh sama ibu. Betul itu Bu. Lagi pula kalau pestanya sukses, amplop yang masuk juga pasti banyak. Nanti sebagian bisa buat bayar cicilan awal, sisanya ya buat kita senang-senang sedikit kan. Ih, kamu pinter banget sih sayang. Bu, pokoknya Amel mau dekorasi bunganya harus bunga asli semua ya. Jangan ada yang plastik. Beres, pokoknya Aris pasti bakal cari cara buat dapat uangnya. Ini dokumen pengajuan kredit tanpa agunan atas nama Bapak Aris. Silahkan diisi bagian data pribadi dan nominal pinjamannya dulu Pak. 100 juta itu benar-benar bisa dicairin dalam 3 hari kan Mas? Saya butuh uangnya segera buat keperluan mendesak soalnya. Bisa Pak, asalkan semua syarat administrasinya lengkap. Tapi saya harus ingatkan kembali, bunga untuk KTA ini cukup tinggi. Karena tanpa jaminan, cicilan per bulannya sekitar 4 juta rupiah selama 36 bulan. Bapak yakin tidak keberatan? 4 juta itu hampir separuh dari sisa gaji bersihku setiap bulan setelah dibayar kebutuhan rumah. Bapak terlihat ragu. Kalau Bapak merasa keberatan, mungkin bisa didiskusikan dulu dengan istri di rumah Pak. Biasanya kalau pinjaman besar begini, lebih baik ada persetujuan bersama. Enggak perlu. Tidak usah melibatkan istri saya. Ini urusan saya pribadi. Saya yang tanggung jawab semuanya. Mana yang harus saya tanda tangani? Di sini, dan di lembar terakhir nanti Pak. Mohon dibaca dulu klausul dendanya jika ada keterlambatan pembayaran. Sudah, semuanya sudah saya tanda tangani. Tolong diproses secepat mungkin ya Mas. Baik Pak Aris, kami akan segera verifikasi. Mohon ponselnya selalu aktif ya. Nanti tim kami akan menelpon untuk konfirmasi akhir. Iya, terima kasih. Saya permisi dulu. Wah Hana, selamat ya. Hebat sekali loh. Keluarga Pak Aris memang gak ada lawan kalau soal gengsi. Selamat untuk apa ya Bu RT? Saya malah bingung maksud ibu apa. Hahaha, alah, jangan rendah hati begitu. Itu loh, si Amel kemarin sore pamer di grup WhatsApp PKK. Katanya dia udah pesen catering paling mahal buat pesta pernikahannya nanti. Dia bilang semua biayanya ditanggung penuh sama kakaknya, si Pak Aris, suami kamu. Ini belanjaannya Mbak Hana, totalnya 50.000. Makasih ya Pak. Saya permisi dulu ya Bu. Ada urusan mendadak di rumah. Astaga, 100 juta, tenor 3 tahun. Kamu benar-benar tega Mas. Kamu gadaikan hidup kita demi mereka. Oh Bu, jangan nangis lagi. Tidurlah yang nyenyak Mas, karena besok pagi duniamu tidak akan pernah sama lagi.
Wow, jam berapa sekarang Hana? Tumben belum ada kopi di... Ini apa mas? Coba jelasin, sejak kapan kau pinjam uang di bank? Hana, denger dulu. Aku bisa jelasin. Aku terpaksa, Hana. Ibu mengancam mau bunuh diri. Kalau Amel nggak bisa bikin acara pernikahan yang mewah. Terus kalau kita kesusahan karena gajimu habis buat bayar cicilan di bank, apa ibu mau peduli? Enggak mas, dia cuma peduli sama pujian orang. Maafin aku sayang, aku salah. Aku pengecut, tapi uangnya belum cair semua. Baru proses awal. Tolong jangan marah seperti ini. Jangan sentuh aku. Dengar baik-baik ya mas. Hari ini juga, detik ini juga, kamu ikut aku ke rumah ibu. Batalkan pinjaman itu sekarang, atau aku yang akan angkat kaki dari rumah ini. Tapi kalau dibatalin, ibu pasti... Pilih sekarang, ibumu yang harus gengsi atau aku. Aku tunggu di depan mobil. Kita harus ke rumah ibu sekarang juga. Kalau kamu gak keluar, anggap kita selesai. Aku datang ke sini cuma mau menegaskan satu hal. Pinjaman 1 juta ini nggak akan pernah cair. Aku merarang keras Aris berutang demi pesta Amel. Apa-apaan ini Aris? Kenapa istri kamu jadi kurang ajar begini sama ibu? Bu, Hana benar. Setelah aku hitung lagi, cicilannya terlalu besar. Gaji aku nggak akan cukup buat bayar utang dan kebutuhan rumah tangga kami. Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu lebih pilih dengar omongan perempuan ini daripada ibumu sendiri. Ibu sudah susah payah besarkan kamu, sekolah tinggi-tinggi, cuma buat jadi pengecut yang takut sama istri. Ini bukan soal suami takut istri, Bu. Ini soal logika. Ibu mau Amel pesta mewah, tapi yang menanggung utangnya Aris sampai 3 tahun ke depan. Apa ibu mau tanggung jawab kalau rumah kami disita bank karena nggak bisa bayar? Kamu itu menantu yang mau memutuskan tali silaturahmi. Kamu sengaja mau buat ibu malu di depan besan kan? Kamu dengki melihat Amel bahagia. Aris, pilih sekarang. Kamu batalkan pengajuan uang itu, atau kamu anggap ibu sudah mati. Bu, tolong jangan bicara begitu. Aku sayang sama ibu, tapi aku juga nggak mau ngancurin rumah tangga aku sama Hana. Pergi kalian, keluar dari rumah ini. Kalau kamu tidak bawa uang itu, jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Kami akan pergi, Bu. Tapi ingat, harga diri tidak bisa dibeli dengan uang pinjaman. Mas Aris, pulang. Kita harus pembatalan ini sekarang juga. Lihat ini Mai, 4 juta sebulan selama 3 tahun. Itu hampir seluruh gaji. Aris benar-benar sudah tidak pakai logika gara-gara tekanan ibunya. Gila banget sih, secara hukum kalau Aris tanda tangan tanpa persetujuan kamu emang bisa diperdebatkan. Tadi di rumah mertua aku, suasananya benar-benar kacau. Mertua aku sampai bilang lebih baik mati kalau Aris tidak pinjam uang di bank. Parah banget kan? Hana, dengerin aku. Jangan cuma fokus ke utang banknya. Kamu harus cari tahu kenapa Amel dan ibunya ngebet banget pengen ngadain pesta mewah sekarang. Apa kamu nggak ngerasa aneh sama calon adik iparmu itu? Maksud kamu? Iya kan, katanya orang penting yang punya banyak relasi pejabat. Amel selalu bangga-banggain itu soalnya. Aku sempat dengar desas-desus dari teman kantor pengadilan. Ada nama yang mirip Riko, sering terseret kasus piutang. Orang seperti dia biasanya cari mangsa keluarga yang kelihatannya mapan buat nutupin lubang utangnya sendiri. Jadi maksud kamu Riko cuma memanfaatkan Amel? Coba kamu cari tahu tentang dia. Kalau firasatku benar, kamu punya senjata buat nyadarin Aris, buat mertuamu sebelum semuanya terlambat. Amalkan asetmu sendiri dulu, Hana. Jangan sampai rumah kalian ikut terseret kalau nanti ada masalah hukum. Oke, aku bakal cari tahu tentang dia. Aku nggak akan ngebiarin penipu itu menghancurkan hidup keluarga aku. Keluar kamu, jangan jadi pengecut. Sudah 3 bulan bunga judi kamu tidak dibayar. Sabar bang, tolong sabar sedikit lagi. Bulan depan saya nikah. Saya sudah pegang jaminan uang besar. Jaminan apa? Kamu itu cuma kacung yang banyak gaya. Kita butuh uang nih sekarang.
Sumpah bang, kakak ipar calon istri saya itu orang kaya. Dia sudah cairkan pinjaman 100 juta dari bank. Nah begitu uang amplop pesta terkumpul dan uang dari kakak ipar saya pegang, semuanya saya setor ke abang. 100 juta itu cukup kan buat nutup utang saya? Kurang ajar. Jadi uang Aris mau dipakai bayar utang judi. Oke, kami pegang janji kamu. Tapi kalau sampai pernikahan itu tidak ada, bukan cuma pesta yang kamu hancur, tapi kepala kamu juga. Paham? Paham bang, paham. Pokoknya tenang aja. Keluarga calon istri saya itu gampang dibodohi. Kakak iparnya itu nurut banget sama ibunya. Uang itu pasti aman di tangan saya. Jangan coba-coba kabur. Kamu salah pilih lawan, Riko. Keluarga Aris memang gampang dibodohi, tapi tidak dengan aku. Habis kamu sekarang. Semuanya diam dulu. Tolong dengarkan suara calon menantu idaman ibu ini baik-baik. Paham bang, paham. Pokoknya tenang aja. Keluarga calon istri saya itu gampang dibodohi. Kakak iparnya itu nurut banget sama ibunya. Uang itu pasti aman di tangan saya. Riko, itu suara kamu. Kamu bilang uang itu buat pesta kita. Ada apa ini sebenarnya? Itu fitnah, itu editan. Hana, kamu sengaja kan mau menjatuhkan aku di depan keluarga ini? Ibu, jangan percaya dia, Bu. Editan, video ini jelas menunjukkan wajah kamu yang memelas di depan debt collector. Kamu mau pakai uang hasil keringat suami aku, hasil utang bank yang mencekik kami, cuma buat bayar judi kamu. Kamu manusia atau iblis, Riko? Utang judi? Jadi 100 juta yang ibu paksa dari Aris itu bukan buat harga diri keluarga, tapi buat kasih makan penagih utangmu, Riko. Beraninya kamu, aku hampir menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Ternyata cuma buat penipu kayak kamu. Keluar kamu dari sini sebelum aku panggil polisi. Kamu penipu. Ternyata kamu cuma pengecut yang mau rampok keluarga aku. Pergi kamu, Riko. Aku benci sama kamu. Aku minta maaf. Aku bodoh sekali hampir percaya sama orang itu. Terima kasih sudah menyelamatkan kita semua. Belum selesai, Mas. Besok pagi-pagi sekali kamu harus ikut aku. Kita ke bank, batalkan semuanya sebelum uang itu benar-benar jatuh ke tangan yang salah. Jadi Bapak Aris benar-benar ingin membatalkan pengajuan KTA 100 juta ini. Padahal statusnya sudah tinggal menunggu pencairan sore nanti, Pak. Iya Mas Bayu, saya mohon maaf atas ketidakkonsistennya saya. Setelah saya bicarakan lagi dengan istri, kami memutuskan untuk tidak mengambil resiko utang ini. Keluarga kami belum sanggup menanggung cicilannya. Baik, kalau begitu, karena dokumen sudah masuk tahap akhir, ada biaya pembatalan dan administrasi sebesar 2 juta rupiah yang harus Bapak bayar secara tunai di kasir. Bapak tidak keberatan? Tidak apa-apa, Mas. Lebih baik kami kehilangan 2 juta sekarang daripada kehilangan ketenangan hidup selama 3 tahun ke depan. Silakan diproses pembatalannya. Sudah selesai, Pak Aris. Semua data pengajuan Bapak sudah saya tarik dari sistem. Ini struk dendanya. Silakan diselesaikan di depan. Terima kasih banyak Mas Bayu. Terima kasih sudah membantu prosesnya dengan cepat. Hana, aku benar-benar minta maaf. Aku hampir saja menyeret kamu ke dalam jurang utang. Cuma karena aku tidak enak sama hati ibu. Aku bodoh banget. Aku sudah maafkan, Mas. Tapi ingat janjiku tadi malam. Mulai hari ini tidak ada lagi rahasia soal uang. Semua kartu ATM dan laporan gaji kamu aku yang kelola. Kamu setuju kan? Aku setuju sayang, apapun syaratnya. Aku lebih baik takut kehilangan kamu daripada kehilangan muka di depan ibu atau siapapun. Bagus, sekarang ayo kita pulang. Apa kabar Hana? Ibu sengaja mampir sama Amel, mau antar ini. Kabar baik, Bu. Wah, jadi Amel tetap menikah bulan depan. Akad di KUA dan syukuran di rumah ibu aja ya?
Iya Mbak Hana, Amel sudah putus sama Riko setelah tahu dia penipu. Untung Mbak Hana rekam waktu itu. Sekarang Amel mau nikah sama Mas Danu, teman sekolah dulu. Dia orangnya biasa aja, tapi jujur dan punya tanggung jawab. Ibu minta maaf ya Hana, Aris juga. Ibu hampir aja menghancurkan hidup kalian cuma karena gengsi ibu yang tidak ada habisnya ini. Kalau bukan karena kamu yang berani melawan ibu kemarin, mungkin sekarang ibu sudah gila dikejar penagih hutang judi si Riko itu. Udah Bu, yang penting semuanya udah lewat. Kami senang kalau akhirnya Amel dapat jodoh yang lebih baik dan tidak perlu berutang lagi ke bank. Dimakan dulu pisangnya Bu, masih anget. Kami pasti datang kok ke acaranya Amel nanti. Sesederhana apapun yang penting berkah dan tidak jadi beban di kemudian hari. Terima kasih Hana, kamu benar-benar menantu yang baik. Ibu baru sadar kalau harga diri itu bukan dari pesta mewah, tapi dari bagaimana kita menjaga keluarga tetap utuh. Maafin Amel juga ya Mbak, udah bicara kasar kemarin. Amel janji gak akan banding-bandingkan hidup lagi sama orang lain. Nah gitu dong, kalau semua jujur begini kan hidup jadi tenang. Ayo diminum dulu tehnya.